Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bukla. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah teman-teman, saya video kali ini saya mendapatkan bahan bonsai kelapa saya. Ini bahan kelapa wulung teman-teman ya, bahan kelapa hijau ataupun kelapa jenja. Ini saya dapatkan teman terlambat sayat 1 minggu yang lalu. Saya dapatkan ini sudah membesar dan ini sudah saya sayat 4 hari yang lalu teman-teman. Sudah saya kuliti hingga ke pangkal teman-teman ya. Ini terlihat bonsai kelapa wulung itu teman-teman, bagian terbudaya berwarna merah teman-teman ya. Ini sudah kelihatan merahnya, sudah 4 hari. Ini malam kelima teman-teman, merahnya belum hilang. Ini masih lembek teman-teman ya. Namun untuk mensiasati teman-teman agar bonsai kelapa kita tidak gagal kerdil, ini jika tidak disayat teman-teman, ini pucuk terbaru ini akan segera membesar teman-teman ya. Untuk itu kita urut sedikit teman agar ini lebih mekar dan supaya tapis termuda ini teman-teman dapat spasi. Ini sudah saya robek teman-teman ya. Nanti kita buang tapis ini sesegera mungkin ya teman-teman ya, agar bahan bonsai kelapa kita tidak gagal kerdil. Ini sudah sedikit terlambat teman-teman ya, namun ini tidak terlalu fatal. Ini masih seimbang dengan ukuran daun yang lainnya teman-teman ya. Itu kita sayat teman-teman. Maaf teman-teman, saya membuat video di malam hari karena Pekanbaru satu hari ini hujan teman-teman ya. Ini saya sempatkan membuat konten teman-teman karena saya mendapatkan bonsai kelapa wulung saya ini sudah terlambat sayat teman-teman ya. Itu kita sekalian menjaga agar daun bonsai kelapa kita ini tidak gagal kerdil ya teman-teman ya. Sayang ini jika tidak ditangani segera teman-teman, dia sudah kerdil. Jika ini tidak disayat ya otomatis daun terbarunya akan segera membesar teman-teman. Ini kita toreh sedikit teman-teman, pelan-pelan teman-teman ya, jangan terlalu diberikan tekanan. Nah ini kita ambil tepi-tepian ini teman-teman, tepian pelepahnya kita sayat teman-teman ya. Ini sedikit lagi teman-teman. Jadi teman, jika tertusuk dia akan menyisakan sisa goresan teman-teman. Ambil lagi sisi sebelahnya teman-teman. Ini teman-teman, agar tidak gagal kerdil teman-teman ya. Ini bisa kita ambil teman-teman, kita buang tepian pelepah ini. Sedikit lagi teman-teman, kita bantu urut teman-teman. Sebisa mungkin ini kita sudah habiskan sampai ke pangkal teman-teman ya, agar tidak pincang teman-teman, agar tidak terlalu terlihat perbedaan daun baru dengan daun termuda ya teman-teman. Ini kita cabut teman-teman ya. Cabut teman-teman, sudah tercabut teman. Nah, ini kita nantikan agak sedikit kering teman-teman. Lalu ini bisa kita sedikit bersihkan teman, sisa-sisa yang menghitam ini teman, sisa pelepah, sisa tapis yang di pangkalnya ini bisa kita sedikit bersihkan. Hati-hati tertusuk teman, jika tertusuk dia menyisakan noda teman ya. Ini masih ada sedikit lagi kulitnya teman. Nanti saja teman, jika ini sudah mengering, ini ada kulit ari sedikit lagi teman. Lalu kita fokus masuk ke tunas yang terbaru ini teman-teman. Ini daun yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 teman-teman. Daun yang ke-11 nya ini jika tidak kita segera sayat teman-teman, ini akan membesar teman-teman. Ini kita lagi urut sedikit teman agar tapis ini robek, dan kita tinggal menariknya sedikit teman-teman ya.
tarik pelan-pelan teman-teman, namun pangkal pelepah ini tetap dipegang. Ini sangat lembek teman-teman. Pelan-pelan aja teman-teman, jika terlalu keras ini akan bisa patah teman-teman. Nah, kita perhitungkan teman-teman, jangan terlalu dihabiskan hingga ke bawah terlebih dahulu, agar bahan ini tidak rawan dicari hama teman. Ini sangat manis teman-teman, pelepah yang baru kita kulit ini sangat disenangi oleh hama seperti kutu-kutu kecil ataupun semut teman-teman ya. Ini kita rapikan tepian pelepah ini teman-teman, agar dia lebih cepat mekar teman-teman. Sisi sebelahnya ini teman-teman. Ini kita urut sedikit teman, agar kita mendapatkan ruang teman. Sedikit susah teman-teman. Ini kita ambil juga tepian pelepahnya dari dalam sini ya teman-teman. Teman-teman, sedikit gelap ini karena berhubung hari malam. Jika ditunggu besok teman-teman, ini bisa-bisa kita lupa, ataupun dia satu malam ini dia akan bertambah beberapa mili tingginya teman-teman. Untuk itu saya langsung menyayat malam ini teman-teman, dan langsung saya berikan buatkan konten agar tips teman-teman untuk menjaga ukuran daun bonsai kelapa kita agar tetap seimbang teman-teman, tidak gagal kerdil. Dan untuk safety-nya teman, ini wajib dan harus kita ikat teman-teman. Jika ini tidak diikat akan bersiko patah teman-teman, terlebih disenggol kucing ataupun pagi-pagi dia teman. Ini karena dia tunas ini bertumbuh, dia berat teman-teman dan bisa bengkok dan berakibat patah teman-teman ya. Jadi kita ikat teman-teman, tidak masalah ya, dulu sementara jelek-jelek teman-teman, karena jika ini tidak diikat ya sia-sia pengobahan kita. Ini sudah lebih dari 2 tahun teman-teman. Ini kelapa wulung ini termasuk cepat pecah daun teman-teman, dibandingkan dengan ya teman-temannya yang seusia. Ini tergolong cepat pecah daun. Ini dia sudah belajar pecah daun teman-teman. Terlihat ini teman-teman, sekitar 60% ataupun 70% ini sudah pecah daun teman-teman ya. Ini bukan saya robek teman-teman, ini belum pecah teman-teman, padahal ini di atas dia sudah ada renggangan ini teman, sudah ada renggangan, di bawah sudah ada renggang, namun ini dia belum robek teman. Ini bisa saja kita robek, ini sudah ada spasi untuk merobeknya teman-teman. Namun untuk mengesankan alami teman-teman, saya tidak akan merobek ya, saya biarkan dia terurai sendiri. Jika ini kita robek teman-teman, tepian yang kita robek itu akan mengering dan terlihat jelek teman-teman ya. Ini sedikit kita luruskan teman-teman. Kadang dia daun tunas kelapa ini dia kuncupnya tidak langsung kembang teman-teman ya. Awalnya seperti ini teman-teman. Nah, kita kembangkan dia teman-teman, namun pelan-pelan, jangan merobek. Ini sampai robek teman-teman. Teman-teman, inilah kelapa wulung teman-teman ya, kelapa hijau yang saya set sedikit ekstrim teman-teman ya. Ini pelepah mekar teman-teman ya. Inilah, ini tidak ada saya tarik-tarik teman-teman ya, tidak saya tarik, tidak saya urut paksa. Saya hanya mengurut saat kita merobek tapis ini teman-teman. Itulah cara saya mengurut teman-teman ya, bukan diurut untuk mekar teman-teman ya. Ini mekar karena hasil dari sayat ekstrim teman-teman ya. Sayat ekstrim bukan hanya untuk mengkerdilkan daun teman-teman ya. Teman-teman wajib tahu itu, sayat ekstrim bukan hanya tentang daun kerdil melulu teman-teman ya. Sayat ekstrim teman-teman bisa membuat pelepah ini mekar seperti ini teman-teman ya. Ini yang saya sebut pelepah itu mekar, renggang, rimbun teman-teman ya, dengan hanya satu cara, sayat ekstrim. Ini model style bonsai kelapa teman-teman, tidak biasa teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat buatan bonsai kelapa yang lain teman-teman, pelepah itu rata-rata kuncup teman-teman ya, hanya melengkung di ujung daun ini dengan cara diurut-urut, bahkan ada yang menarik dengan tali. Namun untuk membuat bonsai kelapa itu sedikit ekstrim dan terlihat sangar teman-teman, hanya dengan cara sayat ekstrim seperti ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya
suduhan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah komen, like, dan subscribe, yang masih support channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Inilah bonsai kelapa hijau teman-teman ya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.